Perkenalkan, nama saya Rusna Saputri, stambuk B1B117-124, kelas B genap, jurusan Manajemen Konsentrasi SDM, mata kuliah Pelatihan dan Pengembangan SDM. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu yang berjudul Penilaian Prestasi Kerja. Baik, saya akan membawakan materi di bab 20 tentang penilaian prestasi kerja. Yang pertama, pengertian dan manfaat penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah proses melalui organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kinerja karyawan. Sedangkan manfaat penilaian prestasi kerja yaitu pertama, perbaikan prestasi kerja, kedua, penyesuaian kompensasi, tiga, keputusan penempatan, empat, kebutuhan latihan dan pengembangan, lima, perencanaan dan pengembangan karir, enam, perbaikan proses susunan pegawai, tujuh, ketidakakuratan informasi, 8. Kesalahan desain pekerjaan, 9. Kesempatan kerja yang adil, 10. Tantangan eksternal. Yang kedua, persiapan penilaian prestasi. Persiapan penilaian prestasi yang penting antara lain mempersiapkan penilai. Penilai sering tidak berhasil untuk tidak melibatkan emosionalnya dalam menilai prestasi karyawan. Hal ini menyebabkan evaluasi menjadi bias. Bias adalah distorsi pengukuran yang tidak akurat. Masalah kemungkinan bias terutama bila ukuran digunakan bersifat subjektif. Selanjutnya, berbagai bias penilai yang umum terjadi. Pertama, halo efek, kedua, kesalahan kecenderungan terpusat, tiga, bias terlalu lunak dan terlalu keras, 4, prasangka pribadi, 5, pengaruh kesan terakhir. Materi selanjutnya, metode penilaian prestasi kerja. Pertama, metode penilaian berorientasi masa lalu. Teknik yang digunakan dalam penilaian prestasi kerja berorientasi masa lalu adalah pertama, rating scale. Rating scale adalah bentuk penilaian prestasi kerja tertua dan paling banyak digunakan. Kedua, checklist. Checklist adalah metode penilaian untuk mengurangi beban penilai. Ketiga, metode peristiwa kritis. Metode peristiwa kritis merupakan metode penilaian berdasarkan pada catatan penilai yang menggambarkan perilaku pegawai sangat baik atau sangat buruk dalam kaitannya pelaksanaan kerja. Keempat, metode peninjauan lapangan. Metode peninjauan lapangan bertujuan agar tercapai penilaian lebih terstandar. Banyak perusahaan menggunakan metode peninjauan lapangan. 5. Tes dan observasi prestasi kerja. Tes dan observasi prestasi kerja adalah bila jumlah pekerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Keenam, metode evaluasi kelompok. Ada beberapa teknik untuk mengevaluasi kelompok pegawai. Pertama, metode ranking, kedua, grading atau forecast distribution, ketiga, point allocation method. Materi selanjutnya, metode penilaian berorientasi masa depan. Teknik yang digunakan dalam penilaian berorientasi masa depan adalah pertama, penilaian diri. Teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi untuk melanjutkan pengembangan diri. Kedua, penilaian psikologis. Penilaian ini umumnya terdiri atas wawancara mendalam, tes psikologis, diskusi dengan atasan langsung, dan review evaluasi lainnya. Ketiga, pendekatan manajemen baik objektif atau manajemen berdasarkan sasaran. Ini pendekatan MBO atau setiap pegawai dan pengawas bersama-sama menetapkan tujuan atau sasaran pelaksanaan kerja pada waktu yang akan datang. Keempat, teknik pusat penilaian untuk membantu identifikasi atau talenta manajemen pada waktu yang akan datang. Banyak perusahaan besar mempunyai pusat penilaian. Materi terakhir, implikasi penilaian prestasi kerja. Proses penilaian prestasi kerja menghasilkan evaluasi atas prestasi kerja pegawai pada waktu yang akan datang. Bagian kritis proses penilaian adalah wawancara evaluasi. Wawancara evaluasi adalah periode peninjauan kembali prestasi kerja yang memberikan umpan balik terhadap pegawai tentang prestasi kerja pada masa lalu dan potensi mereka. Penilai bisa memberikan umpan balik melalui beberapa pendekatan, antara lain pertama, tell and self approach, 2. Tell and listen approach, 2. Problem solving approach.
Proses penilaian prestasi kerja juga menyediakan umpan balik tentang efektivitas fungsi manajemen pegawai.